Shalom, selamat siang anak-anak. Kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika wajib. Materi yang akan kita bahas dalam matematika wajib untuk satu semester ke depan yaitu trigonometri. Hanya satu pokok bahasan, namun materinya tidak sedikit. Dua kali pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas. Tugas yang pertama itu apa saja yang kalian ketahui tentang trigonometri. Kalian sudah cari materinya itu mengenai trigonometri. Bapak yakin kalian sudah banyak paham apa yang dimaksud dengan trigonometri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas yang kedua itu Bapak sudah memberikan pengukuran sudut. Berikan dua contoh soal di situ. Namun hari ini Bapak akan perjelas kembali contoh soal tersebut. Jadi dalam pembelajaran trigonometri ini materi awalnya yaitu pengukuran sudut. Jadi bagian A dari pokok bahasan kita itu pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sudah pelajari di jenjang SMP. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang melakukan pengukuran sudut, biasanya menggunakan satuan derajat. Namun dalam banyak perhitungan telah melibatkan bilangan real, misalnya sin 45 derajat, cos 35 derajat, tan 35 derajat, dan sebagainya. Nah, dalam sebuah lingkaran, satu kali putaran pennya itu sama dengan 360 derajat. Jadi kalau lingkaran ini satu kali putaran penuh itu nilainya dalam derajat adalah 360 derajat, ya. Maka satu derajat itu sama dengan 1/360 derajat dikali satu putaran penuh. Nah, besar sudut sebuah lingkaran itu sama dengan 2 pi r per r radian. Nah, radian ini biasa disingkat saja rad, RAD, ya biasanya rad. Nah, di atas tadi satu kali putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Jadi ini besar sudut sebuah lingkaran itu Bapak ganti jadi 360 derajat. Sama dengan, kemudian ini sama-sama mengandung R, perbilang dengan penyebut sama-sama mengandung R, jadi R-nya ini kita bisa coret. Ini ya. Jadi tinggal 2 pi radian. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan 1 radian itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 pi. Jadi ini 2 pi nya pindah ke ruas kiri berubah menjadi pembagi. Jadi 360 derajat dibagi dengan 2 pi. Nah, ini bisa dikecilkan, 360 derajat dibagi dengan 2 hasilnya 180 derajat. Kemudian pi masih tetap di bawah ya. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan ini pi radian, ini pi dikali dengan 1 radian hasilnya pi radian sama dengan 180 derajat yang ini tadi. Kemudian kita bisa dapatkan juga 1 derajat itu ini sama dengan pi radian per 180 derajat. Jadi ini dua ini yang banyak digunakan ya. Jadi kalau kita mengubah ukuran radian ke derajat menggunakan rumus ini 180 derajat. Kalau kita mengubah ukuran derajat ke radian menggunakan rumus ini pi radian per 180 derajat. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, contohnya adalah ini. Nyatakan ukuran derajat berikut ini dalam ukuran radian. Yang pertama 45 derajat, yang kedua 100 derajat. Kita jawab. Ini yang pertama 45 derajat. 45 derajat itu tadi rumusnya kalau kita mengubah radian ke derajat ke radian, rumusnya adalah pi radian per 180 derajat. Ini. Nah, ini sama kalau kita tulis 45 derajat dibagi dengan 180 derajat ya, sama ini. Dikali dengan pi radian. Nah, ini kita kecilkan pembilang dengan penyebut sama-sama dibagi 45. Jadi ini dibagi 45 hasilnya 1, kemudian 180 derajat dibagi 45 derajat hasilnya 4. Jadi 45 derajat
dibawa dalam radian, ukuran radian, hasilnya adalah 1/4 pi radian. Selanjutnya bagian B 100 derajat. Nah, ini 100 derajat. Sorry ya, ini ini salah ini ya. Jadi ini 100 derajat kita ubah dalam radian sama dengan yang di atas tadi. Kita kali dengan pi radian per 180 derajat. Kemudian kita tulis seperti ini, 100 derajat dibagi 180 derajat dikali pi radian. Ini bisa kita kecilkan, pembilangan dengan penyebut sama-sama dibagi 20. Jadi 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian 180 dibagi 20 hasilnya 9. Jadi 100 derajat dibawa dalam radian, hasilnya 5/9 pi radian. Gampang kan? Kemudian contoh nomor 2. Nyatakan ukuran sudut berikut ini dalam ukuran derajat. Yang pertama 2/3 pi radian. Yang kedua 11/12 pi radian. Kita jawab. Nah, rumusnya tadi kalau mengubah radian ke derajat itu adalah dikali 180 derajat. Masih ingat kan rumusnya tadi? Jadi 2/3 pi radian dikali 180 derajat. Kemudian hasilnya ini sama dengan 120 derajat. Jadi ini 3, ini dicoret, ini 60 ya, tinggal 60. 60 dikali 2 hasilnya 120 derajat. Kemudian yang kedua 11/12 pi radian. Nah, sama dengan yang di atas tadi, kita kali dengan 180 derajat. Jadi 11/12 dikali 180 derajat hasilnya 165 derajat. Ya, itu contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui luas curing OAB, yang ini OAB 6 cm kuadrat, maka tentukanlah besar sudut AOB dalam radian. Kita jawab, ini luas curing, mencari luas curing itu kalian sudah pelajari di SMP kan? Jadi luas curing AOB itu rumusnya sudut AOB per besar sudut satu lingkaran dikali luas lingkaran. Jadi ini simbol lingkarannya, kalau ada tanda bulat begini kemudian di titik di tengahnya itu namanya lingkaran ya. Nah, pada soal diketahui luas curing AOB itu sama dengan 6. Jadi ini kita ganti jadi 6. 6 sama dengan sudut AOB, kemudian besar sudut satu lingkaran itu tadi adalah 2 pi radian ya, atau 360 derajat. Karena ditanyakan adalah dalam radian, maka ini kita pakai 2 pi radian. Kalau ditanyakan pada soal dalam bentuk derajat, maka ini kita pakai 360 derajat ya. Nah, ini luas lingkaran itu masih ingat kan rumusnya luas lingkaran pelajarannya di SMP? Rumusnya adalah pi r kuadrat. Ya, ini ya, pi, kemudian r-nya ini jari-jari pada gambar diketahui 3 cm. Jadi r-nya kita ganti 3. Jadi pi 3/2. Maka ini 6 sama dengan sudut AOB per 2 pi radian dikali ini 3/2 sama dengan 9. Kemudian pi-nya tetap. Kemudian ini pembilangan dengan penyebut sama-sama ada pi-nya. Jadi ini kita bisa coret ini 2 yang pi-nya. Ini kemudian ini. Hasilnya adalah 6 sama dengan ini 9 kali sudut AOB per 2 radian. Kemudian ini kita kali silang, 6 dikali 2 radian sama dengan 12 rad. Kemudian ini tetap 9 sudut AOB. Jadi ini dibaca sudut ya, kayak begini. Sorry, ini lurus ya, ini lurus, itu namanya sudut. Beda kalau yang kayak begini, ini lebih kecil, bedakan itu ya. Jadi kalau begini kemudian lurus begini itu dibaca sudut. Kalau kayak begini melengkung kayak begini itu namanya lebih kecil. Jadi bedakan itu ya. Jadi ini dibaca sudut AOB. Jadi 9 sudut AOB itu sama dengan 12 radian. Kemudian ditanyakan pada soal adalah sudut AOB, maka ini 9 kita pindahkan ke sini berubah menjadi pembagi. Jadi 12 dibagi 9 radian. Ini bisa kita kecilkan, sama-sama dibagi 3, 12 bagi 3 4, kemudian 9 bagi 3
3. Jadi hasilnya adalah 4/3 radian. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian B, yaitu perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan bagus-bagus ini gambarnya. Ini dalam bidang kartesius. Ini sumbu X, kemudian yang ke atas adalah sumbu Y. Kemudian ini segitiga ABC Bapak keluarkan di sini. Ya, perhatikan bagus-bagus. Jadi dalam perbandingan trigonometri itu dikenal istilah sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangent. Nah, kita akan lihat bagaimana mencari rumus sinus, kosinus, tangens melalui kedua gambar ini. Jadi sinus alfa itu rumusnya adalah panjang sisi depan alfa, yang ini. Jadi ini segitiga ABC. Ini sudut alfa ini, panjang sisi depan alfa dibagi dengan panjang sisi miring. Sisi depannya ini adalah Y. Kemudian ini sisi samping, kemudian ini sisi miring R. Jadi sisi sampingnya alfa adalah X, sisi depannya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R. Kalau di segitiga ini, sisi sampingnya alfa adalah B, sisi depannya adalah A, dan sisi miringnya adalah C. Nah, ini kita bisa tulis, jadi sinus itu biasa disingkat sin ya, sin alfa sama dengan ini panjang sisi depan alfa. Pada bidang kartesius ini sisi depannya itu adalah Y, yang ini. Kemudian sisi miringnya adalah R. Jadi Y per R. Ini dalam bidang kartesius. Kita lihat pada segitiga ini. Ini depannya alfa, sisi depannya alfa adalah A. Kemudian sisi miringnya adalah C. Jadi Y per R ini pada gambar ini, kemudian kalau pada gambar ini adalah A per C. Kemudian kita lihat kosinus. Rumusnya kosinus, kalau kita mencari kosinus itu adalah panjang sisi samping alfa, panjang sisi samping sudut tersebut dibagi dengan panjang sisi miring. Nah, jadi kosinus itu disingkat cos ya. Kosinus alfa itu cos alfa. Nah, di sini panjang sisi samping alfa ini dalam bidang kartesius ini adalah X, yang ini X, kemudian sisi miringnya adalah R, jadi X per R. Kemudian di segitiga ini panjang sisi sampingnya adalah B, sisi samping beta, kemudian miringnya adalah C. Ya. Kemudian bagaimana dengan tangen? Tangen itu rumusnya panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping. Atau kita lihat di segitiga ini, sisi depannya alfa adalah Y. Jadi Y per sisi sampingnya adalah X. Kemudian pada gambar ini, gambar segitiga ini, segitiga ABC, panjang sisi depannya alfa adalah A, yang ini depannya. Kemudian sisi sampingnya adalah B. Jadi tan alfa itu sama dengan Y per X pada gambar ini. Kemudian pada gambar segitiga ini adalah A per B. Nah, trik dalam supaya cepat menghafal dalam mencari rumus sinus, kosinus, dan tangen itu, triknya adalah ini. Si demi kalau mencari rumus sinus, depan per miring. Kalau cos, kosami, cos samping per miring. Kalau tan, tadesa, depan dibagi dengan samping. Jadi si demi, kosami, tadesa. Si demi, kosami, tadesa. Itu triknya ya, untuk cepat menghafal mencari rumus sinus, kosinus, dan tangen. Nah, dalam trigonometri juga dikenal istilah kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi ada 6 istilah ya. Tadi itu sinus, kosinus, tangen. Sekarang kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, rumusnya itu kosekan adalah panjang sisi miring per panjang sisi depan. Atau sama dengan tadi, sisi miringnya ini
pada bidang kartesius adalah R, kemudian sisi depannya adalah Y. Jadi R per Y sama dengan, kalau pada gambar ini sisi miringnya itu adalah C, kemudian sisi depannya adalah A. Ya. Kemudian sekan itu panjang sisi miring per panjang sisi samping, atau sekan alfa sama dengan R per X sama dengan C per B. Kemudian kotangin alfa sama dengan panjang sisi samping alfa dibagi per panjang sisi depan alfa, atau tan alfa sama dengan, ini bukan tannya tapi kotangin. Jadi di sini tambahkan nanti kotangin. Kotangin alfa sama dengan X per Y sama dengan B per A. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini kosekan itu adalah lawannya sin tadi ya. Kalau sin tadi kan panjang sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sekarang kosekan itu panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi depan, terbalik kan? Nah, kalau sekan ini kebalikannya kebalikannya cos tadi ya. Nah, cos tadi itu samping per miring, sekarang miring per samping. Nah, kebalikan kan? Kalau kotangin ini kebalikannya adalah tan tadi. Tan tadi kan depan per samping. Sekarang samping per depan. Jadi dalam trigonometri itu dikenal dengan nama hubungan kebalikan. Ya. Jadi kosekan itu sama dengan seper sin alfa. Ya, jadi kebalikannya kosekan adalah sin alfa, demikian juga sebaliknya sin alfa itu kebalikannya kosekan. Jadi kalau misalnya seperti ini, sin alfa itu sama dengan seper kosekan alfa ya, kalau yang diketahui sin alfanya. Kemudian sekan alfa sama dengan seper cos alfa. Jadi sekan itu lawannya adalah cos alfa. Kalau kotangin lawannya adalah tangins ya. Ini kotangin alfa sama dengan seper tan alfa. Kemudian tan alfa juga rumusnya seperti ini, sin per cos. Kemudian kotangin alfa juga sama dengan cos per sin. Ya, diingat bagus-bagus ini ya, hubungan kebalikan. Dan ini hubungan kebalikan merupakan identitas, termasuk dalam identitas trigonometri yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya. Sekarang kita masuk dalam perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri itu dikenal sudut-sudut istimewa. Mengapa dikatakan sudut istimewa? Karena hasilnya juga istimewa, hasil dari perbandingan sudut-sudut tersebut. Dan sudut-sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang kita akan mencari besar sudut 30 derajat dengan menggunakan segitiga sama sisi. Jadi ini segitiga sama sisi ya. Ini panjangnya 2. Ini 2, kemudian ini 2. Segitiga sama sisi kan, otomatis sisinya sama. Ya. Jadi ini segitiga ABC, segitiga sama sisi. Kemudian Bapak tarik garis dari titik B ke tegak lurus dengan garis AC ini. Tegak lurus dari atas. Ini kita beri titik D. Ya, ini titik D. Nah, ini karena terbagi sama panjang, maka ini garis AD itu sama dengan 1, karena ini tadi panjang AC adalah 2. Kemudian AD otomatis 1 ya, kemudian DC juga 1. Jadi 1 tambah 1 kan 2. Nah, sekarang kita akan mencari panjang BD menggunakan rumus apa? Ayo, menggunakan rumus Pitagoras ya, karena ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi berlaku rumus Pitagoras. Jadi kalau Bapak gambar begini, keluarkan segitiga ABD-nya ini.
Nah, ini adalah A, titik A, kemudian ini B, kemudian ini adalah D. Kemudian di sini siku-siku. Di sini 1, di sini 2. Kemudian di sini 60 derajat. Di sini 30 derajat. Nah, itu kalau kita keluarkan gambarnya ya. Kemudian ini panjang BD kita bisa mencari dengan rumus Pythagoras. Rumusnya adalah AB kuadrat akar AB kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan akar 3. Ya, 4 kurang 1. Jadi ini akar 3. Nah, sekarang kita mau mencari besar sin 30 derajat yang pertama ya. Jadi sin 30 derajat. 30 derajat itu sama dengan, nah, rumusnya tadi adalah, kita fokus di sini dulu ya. Ini rumusnya tadi adalah depan dibagi dengan samping si demi. Depannya adalah 1, kemudian samping miringnya adalah 2. Jadi besarnya adalah 1/2. Nah, kemudian cos, bagaimana kalau cos 30 derajat? Cos 30 derajat itu sama dengan, rumusnya tadi adalah samping per miring, kosami. Sampingnya 30 derajat ini adalah akar 3 yang ini ya. Akar 3 per sisi miring. Sisi miringnya berapa? 2 kan? Atau bisa kita tulis ini 1/2 akar 3. Bagaimana dengan tan? Tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu rumusnya tadi kalau tan adalah tadesa, depan per samping. Depan ini depannya adalah 1. Depannya 30 derajat adalah 1. Kemudian sampingnya adalah akar 3. Jadi 1 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3. Kemudian ini akar 3. Jadi hasilnya sama dengan ini 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya sama dengan 3. Jadi hasilnya ini adalah 1/3 akar 3. Jadi tan 30 derajat itu hasilnya sama dengan 1/3 akar 3. Nah, itu di sudut 30 derajat. Sekarang kita lihat lagi pada sudut 60 derajat. Ini. Jadi kita tulis sin 60 derajat itu sama dengan depannya sudut ini dibagi dengan sisi miring. Jadi akar 3 depan dibagi dengan miring. Atau bisa kita tulis 1/2 akar 3. Jadi nilai dari sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sekarang cos 60 derajat. Bagaimana cos 60 derajat? Rumusnya tadi adalah samping per miring. Jadi ini sampingnya 60 derajat adalah 1 per, kemudian sisi miringnya adalah 2. Jadi nilai dari cos 60 derajat sama dengan 1/2. Kemudian tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu rumusnya tadi adalah tadesa, depannya adalah akar 3. Kemudian sampingnya adalah 1. Nah, akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3 ya. Jadi nilai dari tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Nah, itu sudut 30 derajat dengan 60 derajat. Sekarang kita lihat sudut 45 derajat karena ini termasuk dalam sudut istimewa. Ini kita buktikan atau kita cari nilainya menggunakan segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga PQR adalah segitiga siku-siku.
di mana siku-sikunya adalah di R. Kemudian ini kan 90 derajat. Terus ini sisanya otomatis dibagi 2 kan karena sama-sama. Jadi di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Karena dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Nah, ini tadi kalau di jumlah ini di sini 60 karena sama sisi, jadi semua sudutnya sama. Di sini 60, di sini 60, di sini 60. Jadi ini karena dibagi 2, jadi kalau Bapak garis lurus begini. Nah, ini 60, kemudian ini bagi 2, ini 30, di sini juga 30, ya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Kemudian di sini sama ya, sisinya sama dalam segitiga siku-siku itu. Di sini kita kasih 1, kemudian di sini 1. Otomatis kalau kita cari di sini, cari sudut panjangnya ini adalah akar 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan akar 2. Ya, jadi panjang PQ adalah akar 2. Ya, menggunakan rumus Pythagoras. Sekarang kita cari sin 45 derajat. Pertama ya, sin 45 derajat. Kita gunakan kita fokus di sudut sini saja ya. 45 derajat. Rumusnya tadi sin adalah depan per miring. Depannya 1, kemudian miringnya adalah akar 2. Jadi 1 dibagi akar 2. Kemudian ini kita rasionalkan. Ini kita kali akar 2 kali akar 2, hasilnya sama dengan 1 dikali akar 2, hasilnya 1 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2, hasilnya sama dengan 2. Jadi ini hasilnya adalah 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita lihat cos 45 derajat. Bagaimana dengan cos 45 derajat? Cos tadi rumusnya adalah kosami, samping per miring. Ini sampingnya adalah 1, kemudian miringnya adalah akar 2. Sisi miringnya adalah akar 2. Nah, sorry, ini dikali ya, karena kita mau rasionalkan. Kali akar 2 sama yang di atas tadi, akar 2 sama dengan, ini hasilnya adalah 1/2 akar 2. Jadi cos 45 derajat hasilnya sama dengan 1/2 akar 2. Sekarang bagaimana dengan tan 45 derajat? Tan 45 derajat. Tan tadi rumusnya adalah desa. Depan dibagi dengan samping. Depannya adalah 1, kemudian sampingnya adalah 1. Jadi 1/1 hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi sinus 45 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Cos 45 derajat hasilnya 1/2 akar 2. Ini. Kemudian tan 45 derajat hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, demikian materi kita pada saat ini mengenai perbandingan trigonometri, dan di awal tadi dengan pengukuran sudut. Sekarang Bapak kasih tugas. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama itu, carilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Buat dalam bentuk tabel. Ya, jadi dicari sudut-sudut istimewa tadi adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dicari nilainya semua dalam sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Dicari semua ya. Dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian contoh nomor 2. Diketahui cos alfa sama dengan tugas nomor 2. Diketahui cos alfa sama dengan 0,8. Hitunglah sin alfa dan tan alfa. Dengan melihat materi yang Bapak sudah kasih tadi. Jadi ini cos alfa. Kalau diketahui cos alfa, bagaimana caranya cari sin alfa dan tan alfa? Jadi ini dibuat dalam bentuk segitiga nanti ya, supaya bisa dilihat
yang mana sisi miringnya, yang mana sisi sampingnya, yang mana sisi depannya. Ya, gampang ya. Jadi tugasnya ini ada 2 nomor, silakan dikerjakan. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari setiap Bapak Ibu guru. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.